Nah, masih bersama kami di Bisnis Talk, Saudara Mas Cipta. Apakah menurut Anda koperasi desa merupakan amanat konstitusi sehingga APBN harus royal membayar penuh? Pertama soal koperasi sebagai asas kekeluargaan itu sepertinya sudah kita sepakati bersama. Sebagai bentuk, sebenarnya kalau kita ingat sebenarnya bentuk ekonomi kerakyatan, salah satunya pilarnya kan memang koperasi. Karena dari rakyat untuk rakyat. Itu satu ya, itu sebenarnya nggak ada debat lagi semua. Nah sekarang tinggal bagaimana mengeksekusinya gitu kan ya. Nah dalam hari ini kan pemerintah memilih gitu ya. Pemerintahan sekarang memilih untuk, ya kalau kita ngomong memori lama ya model-model seperti KUD gitu ya. Mirip-mirip seperti itu. Nah ini menjadi diskusi sebenarnya, diskusinya lebih ke sekali lagi sebenarnya soal prosesnya sih. Soal koperasinya bahwa akan diperkuat, ya itu setuju. Kedua, model-model bahwa pemerintah itu subsidi duluan itu juga banyak dilakukan. Itu nggak ada salahnya juga. Bahwa pemerintah juga memberi captive bisnis duluan itu nggak ada masalahnya. Tapi satu hal misalnya, ya sekali lagi saya harus membandingkan. Kita misalnya belajar, ini kan kadang-kadang kita belajar kan dari apa yang sudah terjadi. Misalnya kita belajar dari program MBG dengan model yang langsung dibuat sedemikian banyak, ternyata kan dinamikanya sedemikian besar kalau nggak siap. Nah sekali lagi KDMP juga poinnya seperti itu gitu loh. Poinnya seperti itu. Selalu kenapa nggak bertahap dulu? Ketika kita bertemu terakhir saya berharap sebenarnya waktu itu kalau nggak salah Pak Mota menyebut kita 20.000 pengennya gitu ya. Waktu itu Bu Rini juga nyebut 20.000. Ternyata udah berkembang 35.000. Karena kalau kita membayangkan semakin besar ini dideploy dari awal, itu resikonya kemudian menjadi semakin besar lagi gitu loh. Karena soal best practice-nya atau prakteknya ini yang sebenarnya mesti kita terus pertajamkan. Misalnya soal model bisnis kita kan sangat tahu bahwa ada dinamika yang terus berkembang. Belum soal urusan pembiayaan, kita bisa lihatlah dari track record aturan-aturan yang berubah itu kelihatan bahwa masih terus berdinamika mungkin sampai sekarang belum ketemu bentuk yang paling baik. Jadi saya kira ini udah jadi nih 35.000. Sebenarnya saya berharap 22.000 aja sih. Tapi udah 35.000, kenapa enggak? Ya udah ini sudah jadi, dibenerin dulu. Prosesnya dibenerin. Kalau ngomong tadi diskusi soal anggaran, saya kira diskusinya bukan anggarannya cukup enggak. Risiko apa istilahnya, ruang fiskalnya cukup enggak. Saya hitung-hitung tadi ya, kalau 35.000 kali 3 miliar itu ketemunya 105 triliun. Dibagi 6 itu ketemunya 17. Kalau cuma 17 triliun mah cukup. Anggaran kita itu sekarang 3.786. Artinya cuma 0,5%. Tapi enggak itu diskusinya adalah ruang fiskal desa yang kena itu ruang fiskal desa ketika 58%-an kalau nggak salah ya. Taruh kata kita hitung kasar tuh kalau nggak salah rata-rata mungkin 800-an juta per desa. Sekarang sekitar 400, mungkin 460-an atau 450 juta itu akan kepake untuk kesini. Nah ini kan menjadi ruang fiskal desanya yang kalau ini nggak berhasil, jadi ada istilahnya opportunity loss buat desanya. Jadi ini yang menjadi sebenarnya menjadi PR Agrinas yang 2 tahun pertama mendampingi dan juga Menteri Koperasi untuk supaya sekali lagi dulu saya berharap ini himbara kan duitnya duit ya komersial lah, tapi ketika ini dijamin pemerintah duit ini sebenarnya duit pajak pemerintah, pajak rakyat. Jadi pertama sebenarnya harus transparan, lalu yang kedua juga harus dipertanggungjawabkan. Itu sebenarnya lebih ke situ sih. Mas Aditya, ini seperti yang Mas Cipta bilang, kenapa gak bertahap dulu? Ini langsung ada angka target di tahun ini di 35.000 koperasi desa. Dan ini ada ruang fiskal desa yang juga terdampak dan juga terancam gitu. Ya, saya kira prinsip yang terakhir ya mengenai Mas Cipta, sepakat ya, ini bagian dari catatan kritis untuk pemerintah ke depan. Bagaimana pemerintah yang sudah merancang kebijakan atau politik anggaran untuk KDKMP ini, bagaimana itu bisa istilahnya dipertanggungjawabkan, akuntabilitasnya begitu. Memang mengenai bagaimana ruang fiskal desa, begini juga ini kita juga bisa melihat dalam konteks bahwa KDKMP ini kan hadir menjadi aset desa. Sebagaimana juga kalau dana desa yang bentuknya full grant ya selama ini kan mereka desa bisa menggunakan untuk BUMDes, untuk membangun jalan segala macam, sebenarnya sama juga toh pada ujungnya semuanya ini menjadi aset desa, menjadi alat produktivitas warga di desa segala macam. Jadi ini sebenarnya hanya cara pemerintah, pendekatan pemerintah dan cara pemerintah menetapkan strategi pembiayaannya. Tetapi ujung-ujungnya sebenarnya juga pada kembali ke desa. Berapa lama ini masyarakat desa bisa merasakan kesadaran ekonomi? Saya lihat ini kita terjebak di dalam pembicaraan mengenai fiskal. Sebetulnya ini kita sudah tidak melihat bahwa koperasi ini hadir memberikan benefit. Kita hitung yang sederhana saja. Gas melon itu negara mensubsidi 2,9 miliar. Selama ini tidak ada yang teriak dan tidak ada yang protes. Ada kelompok atau individu-individu tertentu yang memonetize barang publik yang disubsidi dari uang rakyat dan mengambil keuntungan di atas itu. Kita hitung aja rata-rata orang jual gas melon itu 23 juta.
23.000. Kalau 23.000 berarti selisih dengan HET itu sekitar 7.000. 7.000 dikali 29 itu kurang lebih sekitar 17,8 triliun. Itu uang dari desa yang tersedot keluar akibat ada barang subsidi yang harusnya bisa memberikan dampak manfaat langsung kepada masyarakat yang berhak menerima, justru menyebabkan uang keluar 17,8 triliun. Kurang lebih ya bisa dihitung kalau 7.000 dikali 2,9 miliar gitu. Itu baru satu barang. Belum kalau kita hitung pupuk. Itu semua permainan di situ. Selama ini seluruh masyarakat Indonesia termasuk Celios diam, tidak ada yang protes bahwa ada orang-orang, individu, kelompok yang memonetize, mengeksploitasi barang publik yang disubsidi dari uang rakyat dan diambil keuntungan atas itu adalah tindakan biadab, dan saya minta kepada pemerintah kalau bisa ke depan itu adalah pidana ekonomi. Karena barang publik adalah disubsidi dari uang rakyat yang diambil dari pajak rakyat, tidak boleh ada orang yang ambil keuntungan di atas barang-barang tersebut. Itu adalah pidana ekonomi dan itu harus kita perjuangkan bersama, dan semoga pembicaraan malam ini juga menjadi suatu catatan tersendiri. Oke, ada dampak untuk masyarakat ya, Mas Hidayat, ada dampak untuk masyarakat secara keekonomian. Namun kalau Anda melihat regulasi teknisnya sudah jelas atau belum? Saya itu khawatir dana publik kita yang namanya APBN itu menjadi seperti bantalan terakhir. Kalau kita cerita skema bisnis, ini kan koperasi, maka kita harus akui bahwa ini kan negara seperti membayar hutang, 40 triliun. Jangan dilihat dari size-nya, saya setuju tadi Pak Cahya tadi, 40 triliun kecil buat APBN. Tapi bayangkan 40 triliun itu adalah uang kita yang sebetulnya kita bisa berikan kepada infrastruktur, kepada pendidikan, kepada kesehatan. Tapi kemudian kita keluarkan untuk membayar hutang yang sebetulnya program koperasi desa yang sebetulnya kalau dari koperasi tadi ini yang untung, ketika yang untung koperasinya, yang untung siapa? Desa, masyarakat desa. Yang jadi kebanggaan pengurus desa. Mungkin Agrinas juga senang karena Anda salah. Anda salah persepsi. Tapi ketika rugi, masa balik ke APBN? APBN ini uang kita, Pak. Bukan uang pemerintah, bukan. Ini uang kita bersama, kita bayar pajak. Sehingga pertanggungjawaban harus jelas. Saya ingin mengatakan begini Pak, bisa nggak ketika kita bicara Rp1 APBN, itu bicaranya adalah produktivitas. Jadi begini, kita bicaranya kinerja. Pertanyaan saya sama Pak Mota, dari 25.004 koperasi tadi, berapa omset yang sudah diperoleh? Ini kan baru dibangun. Loh, ini udah 1 tahun prosesnya, udah ada yang berjalan kita kan? Sudah menghitung. Bapak udah bilang udah ada yang berjalan kan? Baru berjalan. Berapa banyak yang berjalan Pak? 1031 yang fix 100% berjalan. 1000 itu yang ditanya-tanya. Sekarang sudah omsetnya 20 miliar per hari ini. Berapa produktivitasnya? Hari ini yang sudah penjualannya sebesar 20 miliar. Tapi begini, yang kita negara mau menggerakkan ekonomi di desa sehingga hutangnya 240 triliun. Itu tidak ada artinya. 6 tahun. Itu ini kan saya pendekatannya bisnis dulu deh. Jadi saya ingin menganggap APBN ini adalah produktivitas keluarnya. Ini produktivitasnya jauh lebih besar daripada uang tersebut. Karena dengan menjual barang subsidi, satu desa itu bisa mendapatkan penghasilan begini, Pak, saya ingin cerita. Mungkin 615 miliar 40 triliun itu kecil. Per Himbara sebagai grup himpunan bank negara, keuntungannya dia Q1 2024 adalah 39,9 triliun. Keuntungan satu Bang. Itu dengan menjual barang subsidi sekarang saja. Anda bayangkan 40 triliun mereka harus itu sudah kembali, Mas. Tanda kutip ya. Itu kan suatu jumlah yang besar buat perbankan Himbara kita. Anda melihat sangat sempit. Silakan. Tapi dengan pergerakan ekonomi di situ jauh lebih besar apa manfaat yang akan didapatkan masyarakat. Ingin menambahkan begini, cara negara melihat itu bukan soal untung ruginya, tapi ini adalah investasi untuk bagaimana negara hadir dalam ekonomi masyarakat. Negara berinvestasi di sini, bukan negara ngitung untung rugi. Memang di situ ada catatan, nanti seolah-olah dari sisi neraca itu memang bisa dilihat seolah-olah ini katakanlah, tapi kita asumsinya tadi dari Pak Hidayat, katakanlah ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. KDKMP tentu ada seolah-olah yang diberikan oleh negara tadi sia-sia, tapi tentu negara tapi core-nya tetap bisnis kan? Iya, core-nya memang bisnis, tapi begini, kita harus melihatnya secara utuh bahwa memang itu dari perspektif itu benar. Ada makanya itu presiden pemerintah dalam kalau kita melihat di Permenku juga itu ada klausula soal best practice juga di dalam penggunaan ini dan penagihan untuk anggaran Himbara. Jadi begini Mas. Tapi sekali lagi ini menempatkan bahwa perspektif negara adalah perspektif pada investasi untuk kepentingan masyarakat. Saya boleh masuk Pak. Kalau itu investasi, tunjukkan berapa returnnya.
Mas, ini begini. Ini Loh, Anda nggak bisa jawab kan? Oh, saya bisa jawab. Loh, kalau investasi kita bicara bahwa ROI-nya. koperasi itu Anda kan adalah orang ekonomi, Pak. kolektif Ada kolegial, direksi. Saya tanya, kolegial. kalau negara berinvestasi kolektif kolegial 240 daripada triliun di tempat masyarakat Anda, desa itu returnnya berapa? menentukan keberhasilan koperasi. Kalau Anda nggak bisa ada di mencerita sini. hanya Kita ini cuma ngomong-ngomong koperasi saja. baik, koperasi ini desa kita ini akan ini Anda makmur. cuma berteori. Bisa nggak kita ukur, Pak? Kolektif kolegial masyarakat di desa Pak, itulah yang akan menentukan keberhasilan daripada koperasi itu, triliun itu bukan uang kita yang kami, ada di Pak. sini Uang atau rakyat yang menonton Indonesia. hari ini. Uang Baik, Presiden, rakyat Indonesia. berikan waktu Bapak sebentar tunjukkan untuk Pak berapa Mota. returnnya. Silakan, Pak Mota. Ya, jadi Anda harus pahami bahwa koperasi merah putih yang dibuat oleh negara ini, pertama, dia akan mendistribusikan seluruh barang Pak, subsidi. nggak usah dijelaskan lagi. Saya sudah paham. Manfaatnya luar biasa. Tapi kalau pendekatan bisnis, Bapak direksi. Harus dong. Anda harus Gaji Bapak lebih tinggi dibandingkan gaji rata-rata perusahaan yang ada di Indonesia karena Bapak direksi seorang BUMN. Masa menghitung return untuk investasi 240 nggak bisa, Pak? Sebenarnya pertanyaan sederhana, returnnya berapa nominalnya? nominalnya Anda hitung, makanya tadi saya kasih contoh, dengan dia menjual barang-barang subsidi saja, itu pendapatan per koperasi itu 615 juta per tahun. Ya persennya Hanya berapa? dengan Returnnya berapa persennya? tinggal dihitung 615 dikali 80 ribu, itu artinya bahwa dalam 1 tahun itu investasinya sudah kembali. Kalau saya hitung aja tadi dari 1.000 Pak Ian, kan disebutkan Itu dari omset. Anda hitung yang tadi saya sampaikan barang subsidi saja. Ya kan, itu kan 60. Itu udah fix barang milik Nggak, poin negara. saya gini Pak, marilah kita dudukan Ya. uang publik ini Ya. adalah uang yang setiap kita keluarkan itu bermanfaat buat masyarakat Ya. kembali. Dan kita ingin ketahui nomornya berapa, karena 40 triliun ini kita bisa gunakan untuk yang lain. Tapi kan sekarang akhirnya September harus kita keluarkan nih. Untuk menggerakkan ekonomi Untuk desa. menggerakkan ekonomi desa, kata Bapak. Pertanyaan saya adalah, yang berikutnya, kalau utang itu tidak hilang ketika dipindahkan Pak, betul nggak? Ya, sekarang begini, Anda hitung Mau aja 6 kali diberikan 8 ke berapa? Agrinas, saya belum selesai Pak. Mau diberikan ke Agrinas, mau kemudian nanti membayarnya dipotong dari dana desa, seperti halnya tadi Pak Cahya bilang bahwa desa juga sebetulnya mengeluhkan pemotongan ini. Oke. Pertanyaan saya adalah, hutang karena tidak bisa dipindahkan, ketika dia desa kemudian gagal, siapa yang akan menanggung hutang itu? Isna, Mbak Isna, bisa dijawab gak tadi pertanyaan sebetulnya? Tapi saya ada pertanyaan lain, katanya Selios juga punya hitungan terkait dengan return of investment. Ini seperti apa detailnya? Berapa lama begitu? Terima kasih ya Mas Ian untuk pertanyaannya begitu. Jadi sebelum masuk ke return on investment, sebenarnya kami masih proses dalam penghitungan itu. Ada 2 hal penting yang harus dijelaskan ya dari perspektif peneliti seperti itu. Yang pertama adalah yang dikatakan Kopdes itu investasi, padahal di situ ada celah kanibalisme terhadap toko kelontong yang ada. Kami melihat bahwa Kopdes ini seperti franchise toko kelontong nasional yang dikelola pemerintah begitu. Mereka mengatakan bahwa ada penyaluran subsidi, ada penyaluran bansos, wacananya seperti itu. Itu yang menjadi privilege yang berbahaya karena di mana masyarakat punya toko kelontong, mereka mengambil margin yang sangat kecil untuk bertahan hidup seperti itu. Ini adalah bisnis model yang tidak berkelanjutan. Anda terbalik. Yang kedua adalah Anda terbalik. punten Bapak terkait fiskal. Tadi mengatakan bahwa kenapa kita membicarakan fiskal karena itu penting Mas. Contoh, kami melakukan riset di salah satu desa di Wonosobo. Karena adanya Kopdes ini, apa yang dikorbankan? Yang dikorbankan adalah dana posyandu yang digunakan untuk PMT atau program makanan tambahan, itu yang awalnya 20 juta menjadi hanya 8 juta. Kemudian ada program PAUD ya, itu bagaimana ada insentif guru PAUD dan madrasah dari 22 juta turun menjadi 9 juta begitu. Mungkin untuk PT Agrinas itu angka yang tidak signifikan, hanya biaya untuk snack mungkin. Tapi untuk masyarakat itu 1 tahun kegiatan Anda jangan mereka. Anda menyebut Begitu. Agrinas Untuk seolah-olah yang kami investment menikmati on ini. return, Anda salah besar bahwa kami melaksanakan penugasan. Agrinas nggak ada urusannya, ini bukan perusahaan Analogi, pribadi. Bapak. Kami bukan perusahaan pribadi atau bukan perusahaan swasta yang mengambil keuntungan dari APBN ini. Kami melaksanakan penugasan dari negara untuk membangun koperasi merah putih, untuk membangun ekonomi desa. Kemudian Anda menggunakan analogi-analogi sangat kapitalis dan tidak menggambarkan bahwa tujuan daripada koperasi itu bagaimana memberikan benefit kepada masyarakat desa. Kenapa Anda anti bahwa masyarakat desa harus diberi benefit gitu? Kenapa Anda anti bahwa masyarakat desa ekonominya harus dibangun gitu? Kami anti monopoli yang dikelola oleh pemerintah. Koperasi harus monopoli karena itu adalah perintah konstitusi. Koperasi harus menguasai barang-barang subsidi dan distribusikan di ruang publik di mana itu adalah koperasi. Oke Mas Aditya, apakah koperasi harus monopoli? Tapi jangan dijawab dulu. Harus Kita kembali dijawab. usai jeda. Tetaplah bersama kami di Business Talk.